Ambisi Israel. Apakah Yahudi sekarang yang tinggal di negara Israel, sebagian jadi Zionis, masih bersambung nasab dengan Yahudi ketika Wahyu turun? Yahudi menyerobot Palestina atas dasar klaim mereka adalah pewaris sah kerajaan David Salomo Daud Sulaiman. Mencaplok Palestina bukan penjajahan, tetapi pemulihan hak. Selama ribuan tahun mereka terusir, dijajah, dan ditindas oleh bangsa Asyur, Babilonia, Yunani, Romawi, dan Romawi Kristen. Ketika kekuasaan Islam menjangkau Sam, Palestina ditundukkan oleh kaum Muslim pada 638 Masehi. Beberapa abad berikutnya, Yahudi Semit hidup di bawah kekuasaan dinasti-dinasti Islam, Umayyah, Abbasiyah, Seljuk, Fatimiyah, Mamluk, dan Turki Utsmani. Dinasti Utsmaniyah menguasai Palestina selama 2 abad tahun 1516 sampai tahun 1917. Sebagian Yahudi bertahan di Palestina, sebagian lain, yang militan, memilih pindah ke Eropa daripada hidup di bawah kekuasaan Islam. Selama 200 tahun setelah penaklukan Islam, Yahudi migrasi massal. Gelombang migrasi berikutnya terjadi di awal abad ke-15. Mereka tinggal dan menetap di Eropa Timur, sebagian di Eropa Tengah. Jumlah mereka di awal abad ke-20 mencapai 8 juta orang. Ini membuat orang Eropa cemas, banyak mereka cakap dalam bisnis dan keuangan. Mereka mendominasi sektor-sektor okupansi strategis. Sentimen anti-Yahudi meluas ini dikenal sebagai sentimen antisemit. Hitler menjagal mereka. Jumlahnya, konon, mencapai 6 juta orang, 2/3 dari total populasi Yahudi. Turki Utsmani, yang menguasai Palestina, bersekutu dengan Jerman dalam Perang Dunia I tahun 1914 sampai tahun 1918. Orang-orang Yahudi yang dipersekusi di Eropa Timur dan Tengah berpikir tentang tanah air dan rumah politik bagi seluruh bangsa Yahudi. Cita-cita mereka adalah nation state bagi keturunan Israel. Mereka disebut Zionis. Zion adalah nama lain dari Bukit Zion di Yerusalem. Mereka berharap kekalahan Jerman berarti kekalahan Turki Utsmani. Artinya, Palestina lepas dari kontrol kekuasaan Islam. Jerman memang kalah. Turki Utsmani melepaskan kontrol atas Palestina. Tahun-tahun 1917, Inggris dan Prancis menekan perjanjian Sykes-Picot. Isinya desain mengkafling wilayah-wilayah bekas Turki Utsmani. Rothschild, dedengkot komunitas Yahudi Inggris, melobi mendu Inggris. Arthur James Balfour setuju Yahudi punya national home. Dia merilis pernyataan pada 2 November tahun 1917. Ini dikenal dengan Deklarasi Balfour. Isinya, Inggris setuju Palestina menjadi national home bagi bangsa Yahudi, asal tidak mengganggu hak warga non-Yahudi yang tinggal di Palestina. Dengan jaminan Inggris, warga Yahudi Eropa mulai hijrah ke Palestina. Dilaporkan, jumlahnya mencapai 90.000 sepanjang periode tahun 1919 sampai tahun 1926. Dengan uangnya yang banyak, agen-agen Zionis memborong tanah di Palestina yang diperoleh dengan jual beli dari para tuan tanah Arab. Ini pelajaran bagi semua soal tanah. Jangan hanya berpikir soal duit. Ini terjadi di Palestina. Yahudi masuk pertama kali secara legal. Mereka beli tanah dari para bohir. Setelah kuat tanah-tanah mereka kuasai, mereka memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1948. Mereka mulai mengambil tanah dengan cara paksa. Dari minoritas, Yahudi menjadi mayoritas. Mereka mulai berbuat suka-suka. Pada tahun 1956, mereka mencaplok semenanjung Sinai. Pada tahun 1967, Israel dikeroyok negara-negara Arab dalam perang 6 hari. Mereka menang telak. Israel merebut Yerusalem Timur dan tepi barat dari Yordania. Mereka mengambil dataran tinggi Golan dari Suriah. Mereka merebut jalur Gaza dan semenanjung Sinai dari Mesir. Israel makin eksis. Para pemimpin Arab tidak kompak. Pada Perang Yom Kippur tahun 1973, koalisi negara-negara Arab kalah lagi, meski tidak telak. Setelah itu, mereka bersedia berunding dengan Palestina. Sebagian negara-negara Arab telah mengakui kedaulatan Israel. Turki jadi yang pertama tahun 1949, disusul Mesir tahun 1979, Yordania tahun 1994, tahun 2020, Bahrain tahun 2020, Sudan tahun 2020, dan Maroko tahun 2020. Israel mengaku Tuhan telah menjanjikan Palestina sebagai tanah yang dijanjikan. Betulkah Yahudi sekarang masih keturunan asli Israel? Ada 2 teori. Teori pertama, Yahudi yang migrasi ke Eropa, terutama ke Polandia dan Jerman, yang kemudian dibantai Hitler, adalah keturunan asli Timur Tengah. Darah mereka betul-betul Semitis, dari Kanaan. Teori ini disebut sebagai rehinalan. Teori kedua bilang, Yahudi yang migrasi ke Eropa tidak keturunan asli Semit,
Mereka adalah bangsa Khazar, suku nomaden di Turki, yang beralih ke Yudaisme pada abad awal ke-8 M. Mereka mendirikan kerajaan di Kaukasus Utara, di sepanjang Laut Kaspia. Pada akhir abad ke-10, kerajaan mereka runtuh. Mereka lari ke Eropa Timur. Menurut teori kedua, Yahudi di Eropa Timur bukan berdarah Israel. Mereka menjadi Yahudi karena mengikuti Yudaisme. Teori ini dibenarkan oleh Eran Elhaik, akademisi dari Johns Hopkins University. Riset Elhaik dimuat dalam jurnal bergengsi terbitan Oxford, Genome Biology and Evolution, berjudul The Missing Link of Jewish European Ancestry, Contrasting the Rhineland and the Khazarian Hypothesis, 51-6174. Inti temuan Elhaik adalah sanggahan terhadap tesis darah Yahudi Eropa sebagai keturunan asli Kanaan. Sebagaimana dikemukakan teori Rhineland, mereka sebenarnya adalah bangsa Khazar konfederasi suku Slavia, Scythian, Hunnic Bulgaria, Iran, Alans, dan Turki yang memeluk Yudaisme. Merekalah yang dibantai Hitler, dan karena memeluk Yudaisme mereka membayangkan balik ke Palestina sebagai tanah leluhur. Jika temuan Elhaik valid, kita bisa menyimpulkan, punggawa-punggawa Zionis yang mendirikan negara Israel bukanlah Bani Israel dalam pengertian biologis. Mereka mengklaim sebagai Bani Israel karena memeluk Yudaisme. Dalam bahasa populer sekarang, mereka bukan anak biologis Yehuda, tetapi anak ideologisnya. Dengan demikian, sebenarnya, mereka tidak bisa ngotot sebagai pewaris sah kerajaan David Salomo, walau alam. Kolom ini ditulis oleh Ustadz M. Khalid Shirazi. Like and share.